motor penggeraknya ekonomi di desa. Kalau desanya kuat, insya Allah ekonomi di desa akan kuat. Tapi kita perlu komitmen bersama, terutama para kepala desa. Karena apa? Modal awal dari desa itu, atau kalau kita lebih kerennya itu adalah saham. Boleh katakan seperti itu, saham yang terbesar itu harus dimiliki oleh desa. Karena ini badan usaha punyanya desa, bukan punya swasta atau punya perorangan. Ada berapa poin yang perlu kita kuatkan dalam rangka penguatan desa itu menurut PP 11. Yang pertama itu adalah secara kelembagaan. Lembaga desanya itu sendiri. Amanat PP ini, PP 11 ini, desa itu harus semuanya berbadan hukum. Nah, ini Pak Sekjam, kami informasikan dari 22 desa ya, yang ada di Kecamatan Muara Sugian, ini baru sekitar 8 kalau salah tambah Daya Kusuma, 8 desa yang baru terverifikasi di Kementerian Desa. Berarti ada sekitar 14 lebih kurang ya, 14 desa yang memang belum terverifikasi. Ini mungkin PR juga bagi kawan-kawan pendamping. Dan juga perlu kami klarifikasi juga, apakah 22 desa ini memang sudah dibentuk badan usaha milik desanya, atau apa ada yang memang belum berdiri? Sebagian ada yang belum berdiri, tapi sebagian besar sudah ada, Pak. Tinggal pendaftaran aja yang belum. Ya, makanya kita kesempatan hari ini juga yang sudah ada bumdesnya belum terdaftar, yuk kita daftarkan melalui aplikasi yang ada. Syaratnya tidak banyak, cukup kodifikasi desa, data Pak Kades, dan nama desanya. Tinggal yang 8 tadi, yang kami sebutkan 8 tadi, itu tahap pertama sudah dilalui, yaitu sudah terverifikasi. Tetapi perlu lagi tahap kedua untuk mendapatkan badan hukum. Tapi ada proses yang harus kita lewati, yaitu musyawarah desa dulu terkait perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini polanya itu amanat dari PP 11 itu. Mungkin kawan-kawan pendamping, nanti kawan-kawan bumdes juga didampingi, dan desa tentunya itu untuk segera melakukan musyawarah desa. Yang pertama, musyawarah desa itu untuk menentukan arah kebijakan bumdes itu sendiri, mulai dari kepengurusan, kemudian usaha, jenis usaha, dan tata kerja dari bumdes itu sendiri. Secara kepengurusan, bedanya dengan PP yang lama dengan PP yang baru ini adalah kalau yang lama disebut pengurus bumdes, tetapi kalau sekarang organisasi bumdes itu ada yang paling tinggi adalah musyawarah desa. Kemudian itu ada penasehat. Kalau penasehat itu otomatis di ex officio dijabat oleh kepala desa, walaupun secara aturan itu bisa didelegasikan dibentuk dewan penasehat, tetapi semuanya itu diputuskan melalui musyawarah desa. Kemudian yang berikutnya, organisasi bumdes itu adalah tadi musyawarah desa, penasehat, pelaksana operasional. Pelaksana operasional inilah yang selama ini kita sebut dengan pengurus bumdes. Kemudian itu adalah ada lagi pengawas. Itu kalau yang lama otomatis dirangkap oleh BPD, tetapi kalau yang aturan baru ini ditunjuk dewan pengawas melalui musyawarah desa. Dan terakhir itu adalah
habis ya, habis ada 4. Jadi seluruh organisasi tertinggi dari BUMDes itu adalah musyawarah desa. Jadi seluruh kebijakan yang akan disusun dan ditetapkan program BUMDes itu melalui musyawarah desa. Jadi Bapak Ibu, kalau BUMDesnya memang belum organisasi BUMDesnya memang belum sesuai dengan itu, yuk kita segera melakukan musyawarah desa. Mumpung ini lagi difasilitasi oleh kementerian. Kemudian yang penguatan berikutnya melalui optimalisasi modal dan aset. Nah, ini peran pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kades. Yang tak kalah pentingnya adalah penguatan BUMDes ini harus masuk dalam perencanaan di desa. RPJM desa apakah sudah masuk terkait dengan pemberdayaan BUMDes ini? Karena ini penting sekali. Dak katik gunok itu buat program bagus-bagus, dak katik gunok itu nganggar ke duitnya besar, tetapi di dokumen perencanaan kita dak katik. Ini bila ada audit, baik dari audit kita internal pemerintah daerah maupun audit eksternal, baik itu BPK maupun BPKP, maka yang paling pokok dan pertama itu pasti di perencanaan. Jadi tidak baca lagi kita nembak kudo tengah-tengah, numbur di tengah-tengah, tidak baca lagi. Jadi harus dirumuskan dari depan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini penting sekali kami sampaikan, karena tanpa ada perencanaan takkan mungkin bisa dianggarkan. Kaitannya kenapa? Kaitannya adalah modal utama dari BUMDes yang kami singgung awal tadi adalah 50% plus, berarti lebih dari 50% itu harus dimiliki oleh desa, baik modalnya berupa uang maupun penyertaan aset. Nah, ini terkait aset mungkin agak berbeda dengan tahun yang PP yang lama. Kalau yang PP baru itu aset tetap desa, itu tidak serta-merta bisa dipindah tangankan menjadi aset BUMDes, tetapi dia polanya kerjasama. Jadi asetnya tetap tercatat aset desa, tetapi dimanfaatkan untuk pengembangan usaha BUMDes. Jadi asetnya tetap aset desa, tetapi tidak masuk di aset BUMDes. Jadi ini yang agak nanti mungkin perlu kehati-hatian. Misal ada tanah kas desa yang berupa kebun yang belum dimanfaatkan, ini bisa dimanfaatkan melalui badan usaha milik desa ini. Kemudian optimalisasi kegiatan usaha, yaitu yang pertama BUMDes harus nyusun rencana kerja. Kalau desa itu RPJM desa lah. Jadi dalam rangka kepengurusan, nah, perlu kami sampaikan juga bahwa masa kepengurusan BUMDes ini, PP baru ini adalah 5 tahun. Kalau yang lama 3 tahun kan. Kalau yang ini 5 tahun. Jadi apabila dalam jangka 5 tahun ini, perjalanan 5 tahun ini ada pergantian atau pelaksanaan pilkades, itu maka pengurus BUMDes tidak bisa diberhentikan ataupun diganti, kecuali ada tiga poin kriteria. Yang pertama, mengundurkan diri, berhalangan tetap, ataupun meninggal dunia. Ini karena pergantian pengurus BUMDes dan perangkat desa itu seiring pergantian pemerintahan desa ini seksi, sangat seksi, bagaikan gadis yang cantik banyak dilirik. Tapi dengan PP ini pengurus BUMDes 5 tahun, apabila terjadi pergantian kepemimpinan di desa, maka pengurus BUMDes tidak bisa diganti-ganti. Tidak pacak sekendak kita ada aturan, bukan berdasarkan perda pertalian darah, bukan.
Karena ini perlu kami sampaikan, karena ini menjadi fokus dari PP ini. Jadi biar BUMDes ini tetap berjalan seiring perkembangan desa, karena dia akan menjadi motor penggerak ekonomi di desa. Kemudian berikutnya adalah penguatan dan pembinaan serta pengembangan kerjasama desa. Artinya kalau selama ini segala sesuatu yang bersifat bisnis, bersifat ekonomi dilakukan oleh desa, maka seiring dengan adanya BUMDes ini bergerak, maka seluruhnya akan menjadi urusan BUMDes. Jadi peran pemerintah di desa ini hanya adalah peran pelayanan pemerintah semata, tanpa harus dicampur adukan dengan pelayanan bersifat bisnis. Terkait organisasi tadi, kita agak kembali ke berikutnya, itu kita harus berbadan hukum, kemudian peningkatan SDM. Ini juga nanti kaitan lagi di program desa, agar desa-desa, alhamdulillah kita pada hari ini desa-desa yang ada di Muara Sugihan sudah berpartisipasi menganggarkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. Alhamdulillah, karena tidak seluruh desa yang ada di Banyuasin yang punya perhatian bagi BUMDes, karena lebih terus terang masih banyak desa-desa yang lain di kecamatan lain yang menganggap pengurus BUMDes ataupun urusan BUMDes ini sebelah mata, tidak penting. Tapi alhamdulillah di kecamatan Muara Sugihan ini para kadesnya sudah punya respon yang bagus untuk kemajuan BUMDes. Tinggal dari sisi administrasi kita sama-sama beneri, dari sisi perencanaan tadi, sisi pelaksanaannya nanti apakah BUMDes bisa, tapi harus bisa nih terkait tata kelola administrasi, baik administrasi umum maupun keuangan. Karena berapapun besar dana yang disertakan ke BUMDes itu harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dan dibuat dalam laporan keuangan, sama seperti pelaporan keuangan yang ada di desa. Karena pelaporan keuangan BUMDes ini akan menjadi lampiran laporan keuangan desa dalam hal penyertaan modal bagi BUMDes. Kan ini keterkaitannya ke situ. Makanya peran pemerintah desa dalam hal ini Pak Kades dan peserta perangkatnya kami harapkan optimal dan maksimal. Tanpa ada peran Pak Kades dan perangkat itu BUMDes tidak bisa jalan. Ditambah harus yang menjadi pengurus harus mampu melaksanakan dan menjalankan roda organisasi BUMDes itu sendiri. Mungkin itu saja yang pengantar dari kami. Nanti ada narasumber lain yang lebih detail menyampaikan terkait pendaftaran BUMDes itu sendiri dan proses kita pendaftaran nama dan badan hukum. Demikian, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.